sehat ya. Orang BPN-nya kan mana satu lagi itu? Kebetulan bapak-bapak datang ke sini ini bentrok ya. Kita jam 2 ini ada kegiatan pelantikan beberapa S2 dan S3. Sehingga mohon maaf nih Pak Dirjen, Pak Direktur semua naik lanjut juga. Sehingga saya diminta mewakili untuk bertemu dengan bapak-bapak sekalian. Nah kebetulan pun direktur kami kan kosong Pak Daniel Aditya Jaya baru naik pangkat promosi menjadi Kapolda di Kaltara, kan dari kepolisian direktur kami. Penggantinya, nah sedang dilantik ini jam 2 ini, ya dari Mabes Polri juga penggantinya. Iya, sehingga mohon maaf ya, saya selaku Kasubdit penanganan konflik kelompok masyarakat mewakili beliau untuk menerima bapak-bapak sekalian. Memang kalau kita bicara konflik ya nggak ada habisnya Pak ya. Saya yang sudah berapa tahun nih Pak ya, dari 2008 saya bergelut dengan sengketa konflik yang memang termasuk rumit karena multi dimensi untuk penyelesaiannya. Sangat hati-hati karena memang sangat mudah untuk diprovokasi dan rentan terhadap konflik di tataran masyarakat bawah ya. Nah mungkin pengantar dari saya itu saja, barangkali bisa langsung maksud dari situ dari bapak-bapak untuk beraudiensi dengan kami di sini, seperti apa yang disampaikan mungkin bisa dilanjuti. Demikian, terima kasih Bapak. Oh ya, mohon maaf, saya siang ini juga didampingi oleh Ibu Pratiwi, ini koordinator di konflik, Mbak Jebi, dan koordinator di konflik instansi pemerintah, Bang Ronald. Nah, kebetulan kita bagi tugas juga Pak, ada Zoom dengan Jambi, ada yang beberapa rapat lah, dan juga beberapa kawan kami WFH dan Isoman Pak. Karena kami sekarang menggilir masuk kantor itu 50%, jadi sebagian WFH, sebagian WFO, dan beberapa diantaranya masih belum negatif. Kami kemarin kena 35 orang Pak, jadi jadi iya. Ini baru sembuh satu persatu nih masuk, termasuk saya nih, tak terus sehat Pak. Saya takut ya alumni. Ya tapi udah sehat, alhamdulillah ya, mudah-mudahan nggak kenal lagi lah. Baik, demikian, silakan Bapak. Terima kasih. Saya buka aja ya. Terima kasih Bu, Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sejahtera bagi semua. Alhamdulillah. Yang kami banggakan Pak Muhammad Hanis selaku Ketua Pansus, Bapak Ibu dari fraksi Gerindra. Habis itu ada Pak Haji Rohid Tagaro sebagai Wakil Ketua Pansus dari fraksi PDIP. Habis itu ada Pak Manahan dari fraksi Demokrat. Setelah itu Pak Haji Abu Khairi dari fraksi PKB, dan di ujung ada Pak Tumbal Tabara dari fraksi Demokrat. Nah, di situ ada staf ahli pansus, beserta dari Presiden Provinsi Riau, kami hormati juga saya yang kasih ahas saja Pak. Oh dari kan dulu ya? Iya, maaf. Iya, Pak Reza dan kawan-kawan dari Kader BPN Riau. Habis itu juga Bu Kasubdit dan kami hormati khusus jajaran dari Kementerian ATR atau BPS, pemerintah RI. Kami ini bersyukur karena kami walaupun memang kata Bu Kasubdit dengan waktunya kurang tepat, tapi alhamdulillah kami juga diterima. Kami bersyukur dan terima kasih. Memang menurut kami begitu pentingnya kegiatan silaturahim dan konsultasi pansus hari ini bersama Kementerian ATR BPN. Makanya berharap kepada Allah mudah-mudahan kegiatan lancar dan berhasil seperti yang kita inginkan. Tak lupa lagi salam dan salam mudah-mudahan yang masalah hari yang pasti. Amin. Amin. Saya sendiri Hardianto, Bapak Ibu, sebagai salah satu wakil dari Provinsi Riau dari Fraksi Gerindra sama Jawa. Nah, mungkin saya izin Bu Kasubdit Bapak Ibu, mungkin saya hanya mengatakan saja
saya karena memang Pak Hades bersama Pak Robin itu mereka telah membuat wakil kedua pansus penyelesaian konflik lahan antara masyarakat dan perusahaan industrial. Nah, kenapa pansus ini ada? Mungkin, mohon maaf, saya harus katakan 34 provinsi mungkin satu-satunya DPRD yang buat pansus ini mungkin masih Riau, Bapak Ibu. Kenapa? Karena ada dua hal. Yang pertama itu ada waktu yang silam kami Forkompinda Provinsi Riau ini rutin mengadakan kegiatan nama Coffee Morning. Di situ Pak Gubernur sampaikan angkat tangan menghadapi begitu banyaknya persoalan konflik lahan antara masyarakat dan korporasi, dan mohon maaf saya katakan banyak korporasi yang memang dalam hal ini nakal. Nah, dalam korporasi yang memang menganggap mereka punya power karena apakah ada oknum penguasa yang memang masuk dalam jajaran komisaris mereka, atau oknum petinggi negeri ini yang masuk dalam komisaris mereka, bahkan mereka menganggap mereka punya uang, sehingga himbauan bahkan teguran pemerintah provinsi dan kabupaten kota tidak pernah didengar, bahkan diabaikan. Nah, yang kedua, banyak masuk laporan-laporan dari masyarakat langsung yang memang tidak tahan ketika terjadi konflik di lapangan dengan korporasi. Akhirnya laporannya langsung ke DPRD secara institusi maupun DPRD secara personal, seperti dengan Pak Marwan dan kawan-kawan Pak Manahara, Pak Robin. Pak Robin juga ketua komisi 2 yang menangani terkait dengan perhubungan dan kehutanan. Ya, kehutanan. Nah, jadi berhal seperti itu sehingga kami sepakat di DPRD Provinsi Riau membuat gebrakan nyata dengan bentuk pansus ini. Nah, alhamdulillah pansus sudah bekerja luar biasa. Saya pikir bukan tak tentu lebih hari libur hari kerja tetap dihantam juga, siang malam juga kawan-kawan itu. Mungkin kawan-kawan dari Kanwil BPN Provinsi Riau juga paham dengan bagaimana giatnya pekerjaan pansus. Juga ada kawan-kawan dari sekarang abang dari Kehutanan apa? Masih Kehutanan dari Dinas Kehutanan Provinsi Riau. Sebagai anggota pansus sudah. Dia mendampingi pansus, mewakili. Kalau pansus ada di DPR-nya ya. DPRD. Nah, tapi pansus tentu tandem kerjanya salah satu beberapa OPD yang terkait dengan substansi persoalan yang ada di Provinsi Riau. Salah satu Dinas LHK Provinsi Riau. Nah, jadi itu waktu itu mungkin secara teknis yang lebih paham, baik itu substansi persoalan sampai dengan on progress apa saja mungkin yang memang sudah didapat di data dan dicapai oleh pansus, mungkin ada langkah baiknya saya serahkan kepada pansus. Bapak Ibu izin saya mungkin langsung ke ketua pansus. Terima kasih. Silakan Pak Polres. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Ibu Aas sebagai Kasubdit ya. Penanganan konflik masyarakat. Penanganan konflik, jadi sudah sangat tepat kita berada di sini. Mudah-mudahan tidak menambah konflik, tetapi justru menyelesaikan konflik. Yang saya hormati Bapak Wakil Ketua DPRD Provinsi Riau, terima kasih masih setia mendampingi kami untuk tugas-tugas yang memang sudah ditugaskan kepada Pak Sulembala. Yang saya hormati Pak Robin Tagalung, Wakil Ketua, Pak Manahara, Anggota Pansus, Pak Abu Khairi dan Pak Kepala Kota Barat, serta hadir Pak Tenaga Ahli. Yang saya hormati Bapak Kabid dari BPN Provinsi Riau, Pak Nwil, Pak Rajab yang tidak pernah absen mewakili BPN. Pas bulan Rajab Ini bulannya bapaknya Pak. Mohon maaf tadi tidak tersebutkan dari dinas KLHK di kementeriannya. Enggak, Provinsi Riau. Ya? Dinas provinsi. Iya, tadi tidak tersebutkan iya. oleh saya waktu di kementerian karena tidak tahu saya datangnya tadi. Nah, jadi mohon maaf yang saya hormati dari dinas KLHK Provinsi Riau tadi juga hadir, cuman saya tak menyebutkan. Rekan-rekan, Bapak Ibu sekalian, saya tidak berpanjang lagi prolog. Pertama, seperti yang disampaikan oleh Pak Wakil Ketua,
terakhir menjelang akhir tahun 2021, DPRD tidak tahan lagi melihat konflik yang sempat korban jiwa, dan konflik ini sudah berkepanjangan. Seperti Pak Waka, konflik-konflik ini sudah sering dibahas, tapi kadang-kadang orang menambah konflik. Nah, maka DPRD Provinsi Riau berdasarkan surat yang masuk ke DPRD itu sangat banyak sekali. Kita coba verifikasi, itu ada 39 yang kita verifikasi laporan masyarakat. Dari hasil verifikasi tersebut, 19 yang perlu ditindaklanjuti, yang merupakan memang tugas yang harus diselesaikan oleh pansus. Kenapa yang lain tidak? Karena tidak sesuai dengan judul pansusnya. Roh dari pansus itu adalah penyelesaian konflik lahan masyarakat dengan perusahaan. Jadi kalau konfliknya tidak antara masyarakat dengan perusahaan, tidak masuk oleh pansus. Mungkin ada yang menggugat SK gubernur, atau mungkin antara perusahaan dengan perusahaan, kita tidak masuk ke wilayah itu. Kita hanya menangani konflik yang menyangkut masyarakat dengan perusahaan. Dari 19 itu kita sudah melakukan RDP, rapat dengan pendapat, satu pelapor. Ini sistematika pembahasan pansus. Kita mendengarkan dulu laporan dari pelapor. Setelah semua kita undang, melaporkan, baru kita mengundang semua pihak yang berkompeten dalam hal ini, yaitu yang dilaporkan, terlapor, kemudian BPN, Kehutanan, Transmigrasi, dan OPD tingkat provinsi, termasuk pemerintah desa, kecamatan, dan kabupaten. Itu sudah kita mintai keterangan semua. Setelah kita minta keterangan beberapa waktu yang lalu, kita sudah secara bersama turun lapangan. Ya, jadi kita tidak saja hanya mendengarkan pendapatnya di kantor, tapi justru kita sudah langsung ke titik lokasi. Dari keterangan-keterangan yang kami terima dari masyarakat, sumber konflik ada beberapa hal. Kita buat klasternya. Kalau untuk yang menyangkut bidangnya, klasternya ada satu di kehutanan, itu menyangkut kewenangan kehutanan, dan ada klasternya BPN, ini yang menyangkut dengan KGU. Alhamdulillah siang hari ini kita bertemu langsung dengan Kasubdit yang menangani konflik. Saya yakin kita keluar dari ruangan ini, kita sudah mendapatkan keputusan dalam penyelesaian konflik ini. Mudah-mudahan, amin. Nah, klaster daripada BPN Gambia ada beberapa hal. Pertama adalah banyaknya tanah ulayat, tanah masyarakat, tanah perorangan yang termasuk diolah oleh perusahaan ke dalam HGU. Bahkan sudah ada jawaban sejak zaman Pak Soeharto Binagraha untuk melakukan peninjauan ulang. Setelah dilanjutkan peninjauan ulang, tapi kami tidak tahu, tetap perusahaan mengolah sesuai dengan HGU yang diberikan. Contoh PT Duta Palma Nusantara, nanti akan berkembang. Itu diberikan HGU-nya 11.000 umpama. Setelah ditinjau oleh pemerintah Kabupaten Negeri Hulu waktu itu, yang bisa dia kelola hanya seluas 7.000. Tapi kenyataannya bukan 11.000, mungkin lebih dari izin yang diberikan. Ini satu sumber konflik. Yang kedua, dengan konflik yang berkepanjangan seperti itu, termasuk juga di daerah lain, akhirnya negosiasi berkepanjangan, ada kesepakatan. Ada yang disebut dengan sabit mati, ada yang dengan CSR-nya, dan segala macam. Dengan harapan setelah HGU-nya ini selesai, masyarakat menunggu
begitu selesai tentu dengan harapan bisa kembali lebih diolah kalau kita tidak layak oleh orang adat dan lain sebagainya. Tapi celakanya terbit HGU aneh oleh Kementerian BPN. Anehnya adalah HGU-nya itu akan berakhir tahun 2018. Maka bersabarlah masyarakat menunggu sampai tahun 2018. Karena sudah terbit undang-undang celakanya masyarakat berharap 2018 ini haknya kembali, tapi dengan gagah beraninya perusahaan menunjukkan HGU yang sudah diperpanjang sejak tahun 2005 berakhir tahun 2018 diperpanjang tahun 2005. Ini PT apa Pak? PT Duta Palma Nusantara. Ya. Ini yang paling tidak menghargai pemerintah di sana. 2005 ya perpanjangannya. Iya. Dia berakhir HGU-nya 2018 tapi memperpanjangnya 2005. Maka dia berdalih waktu itu ketika DP Pak Rabin ya, bahwa karena itu hanya disebutkan dapat diperpanjang paling selambat-lambatnya 2 tahun sebelum berakhir. Berarti kan tidak masalah kalau 13 tahun Pak. Inilah celah hukum yang dimanfaatkan. Sehingga ini menimbulkan konflik. Masyarakat sudah berharap atau sudah diperpanjang. Muncul pemikiran ini akal-akalan. Karena tahun 2007 akan diberlakukan KPPA bagi yang perpanjang izin. Mungkin terjadi kok-kalingkong saya tidak tahu. Tahun 2005 dia perpanjang tidak terlibat, tidak perlu memenuhi 20% KPPA itu. Itu salah satu contoh kasus. Begitu juga dengan masyarakat di Simpang Raya, masih Kuantan Singini, PT Wanasari. Nanti akan dipertanyakan satu persatu oleh kawan-kawan. Nah, berdasarkan hal itu kita mencoba bentuk pansus. Yang kedua, klaster yang keduanya tadi HGU yang tidak prosedural. Yang keduanya adalah perusahaan membuat batas kebunnya yang luasnya itu, panjangnya itu, maksud saya dalamnya 4 meter, lebarnya 5 meter. Artinya menutup akses jalan masyarakat ke dalam. Sementara di dalam itu masih banyak kebun-kebun masyarakat. Apakah kebun karet ataupun kebun sawit. Terakhir, ketika kami di lapangan kemarin, kami menemukan dari keputusan pemerintah Kabupaten Kuantan Singini ada 650 hektar kebun masyarakat di dalam. Nah, karena ada temuan itu, Duta Palma justru menyikapinya dengan membuat surat ke masyarakat yang memiliki lahan dalam untuk menjual kepada dia dengan harga 35 juta tanah kosong dan 70 juta tanah yang ada isi. Apabila tidak dijual kepada Duta Palma, maka dia akan melakukan tindakan tegas sampai batas waktu. Ketika sampai batas waktu, benar dia melakukan tindakan tegas dengan membuat parit sebesar-besarnya yang kemarin kita tinjau Pak Rajab ya. Kami tinjau ke lapangan, ada jalan semen yang dibuat dengan dana pemerintah, dia potong demi mengamankan. Begitu juga di daerah lain, juga banyak perusahaan-perusahaan yang seperti itu. Nah, berdasarkan inilah kami sebagai wakil masyarakat berinisiatif, kawan-kawan kebetulan yang hadir ini karena kita bagi tugas untuk membentuk pansus dalam upaya penyelesaiannya. Yang menurut kami dia pernah mengungkapkan kami hanya patuh kepada pimpinan pusat. Sepanjang pusat mengizinkan, udah banyak kesepakatan dilakukan dengan pemerintah kabupaten. Dibuat status quo supaya nggak diolah, tetap ya diolah. Dihentikan dibuat parit. Hari ini mereka masih parit. Pak Rajab, ya, Pak. Kita pulang dari sana, besoknya memang mereka diam tidak ada aktivitas, tapi begitu berangkat 1 hari kemudian masyarakat langsung WA saya melakukan aktivitas kembali di lapangan. Ya, untuk itu pertama kami minta nanti
kopian barangkali HGU yang sudah diterbitkan terhadap perusahaan-perusahaan yang berkonflik, dan mohon juga langkah-langkah apa yang bisa disampaikan. Nah, untuk itu pada kesempatan ini itu hanya prolog dari saya dulu, karena masih banyak ini yang perlu kami dengarkan hal-hal yang demikian dari Bapak Ibu sekalian yang ada punya kewenangan di sini. Jadi sengketa-sengketa ini kalau klasternya kami buat itu adalah pertama masalah HGU, yang kedua tanah wilayah atau tanah adat, yang ketiga kebun-kebun masyarakat yang dibeli paksa atau dibuat parit-parit yang sehingga masyarakat tidak bisa beraktivitas dan lain-lain sebagainya. Untuk itu kami persilakan dari kawan-kawan yang hadir di sini untuk dapat dulu menampung Ibu barangkali pertanyaan-pertanyaan untuk nanti kami mohon apa langkah-langkah yang akan kita tempuh sehingga yang ada istilah kami negara di dalam negara. Perusahaan ini sudah tidak mengindahkan lagi seperti yang disampaikan Pak Wakil Ketua kami tadi. Pak Gubernur aja sampai angkat tangan. Nah, sama siapa lagi ini kita harus sampaikan? Kalau kepala wilayahnya saja, kepala daerahnya saja angkat tangan yang hal seperti itu. Ada apa? Itu prolog dari saya persilakan mungkin dari rekan-rekan sekalian jika ada hal-hal yang perlu disampaikan, kami beri waktu dulu Bu ya. Kita lanjut. Silakan. Silakan. Tampung dulu aja kami Pak. Oke. Baik. Terima kasih Ibu Ketua yang kami hormati, Ibu Kasubdit beserta jajarannya di Kementerian PR, rekan-rekan sekalian. Nah, saya langsung saja ke pokok persoalan. Terima kasih Bu atas sambutannya. Kehadiran kami saat ini beda dengan konsultasi komisi ataupun lainnya yang biasanya, di mana bahwa kami hadir pada kesempatannya agar ketika nanti pansus ini melahirkan rekomendasi betul-betul yang bisa dieksekusi karena toh juga Dewan bukan eksekutornya, kan gitu. Jadi harapan kami tadinya bisa ya memang jumpa dengan data eselon 1, tapi karena seperti yang dikatakan tadi bahwa ada seperti itu, mungkin kesempatan berikutnya nanti bisa kita lanjut lagi ya, gitu ya. Saya bicara tentang PT Inekda, di mana bahwa di sana ada HGU yang sudah diperpanjang. Nah, pada masa sedang proses perpanjangan dulu, kami sudah sampaikan juga sebenarnya dari komisi kepada rekan BPN agar dipending dulu oleh karena adanya komplain dari masyarakat. Dan jadi sebagaimana Permen ATR nomor 7 ya Bu tahun 2007 yang dipertegas dengan surat edaran 2017 yang dipertegas dengan surat edaran nomor 11 tahun 2021 ya tentang plasma itu Bu khususnya, di mana bahwa masyarakat sangat berharap atas kebijakan pemerintah terkait dengan hal itu. Nah, saya langsung aja kepada case-nya, di mana bahwa PT Inekda ini hutannya yang dulunya sebelum menjadi lahan adalah berada di desa Talang Sungai Limau. Talang Sungai Limau itu memekar menjadi dua desa, satu desa Talang Sungai Limau tetap, satu lagi desa Talang Sukamaju. Dan lahan itu atas peta ataupun kesepakatan daripada desa di sana menjadi berada di desa Talang Sukamaju. Nah, pada umumnya khususnya yang diperpanjang dari usaha ini. Yang menjadi persoalan adalah bahwa ketika proses perpanjangan HGU itu berjalan, tentu ada di sana tip B namanya. Kemudian prosedurnya ada dari pemerintah daerah juga di berbagai BPD, utamanya terkait dengan penetapan kelompok tani yang terkait dengan peserta plasma itu dugaan ya masyarakat di sana ada rekayasa. Rekayasanya di mana?
sedangkan lahan tersebut berada di dalam desa itu, tetapi yang dilibatkan di sana justru desa-desa ekstransmigrasi. Nah, kita tahu kan desa ekstransmigrasi kita bukan bilang apa ya, kita kan bicara teritori ya dari sejarahnya, karena masyarakat desa Talang Mama ini mereka juga berbicara atas histori bahwa nenek kami lah, datuk kami lah dulu yang memanjat kayu itu, pohon itu masih hutan di situ. Nah, itu yang dibangun menjadi kebun sawit kan begitu. Nah, kemudian setelah sekarang ini tiba saatnya perpanjangan HGU, mana yang diikutsertakan oleh Pemda di situ ke plasmanya justru adalah yang masyarakat ekstransmigrasi. Jadi kalaulah individunya berada di desa ini, mereka kan tidak memandang mau dari mana, mau dari Kalimantan datang ke situ menjadi masyarakat desa itu kemudian menjadi peserta, nggak persoalan bagi mereka. Tetapi yang jadi persoalan adalah bicara tentang desanya, wilayah desanya. Nah, kemudian itulah yang melandasi konflik itu, di mana bahwa pengakuan daripada masyarakat adat di sana, desa Talang, masyarakat Talang itu ada 3.000 hektar, 3.200 hektar, dan itu sudah pernah diperkarakan. Ada 3.200 hektar lahan itu berada dalam desa mereka, yaitu PT Jogja, yang menurut mereka adalah HGU 01 yang diperpanjang itu. Kemudian kenapa mereka dikatakan itu mengatakan itu sebenarnya sampai ke pengadilan, ke pengadilannya, cuma yang mereka gugat dulu adalah mereka ingin mendapatkan itu karena hak tanah wilayah. Nah, oleh pengadilan dikalahkan mereka karena tuntutannya adalah mau mengambil alih itu oleh karena tanah wilayah. Nah, kemudian ada tanah juga di sampingnya itu yang telah diganti rugi oleh PT Inekda dari mereka yang melalui desa juga. Artinya bahwa perusahaan itu mengakui juga bahwa tanah itu berada di desa mereka. Nah, yang mau kami pertanyakan ini kepada di sini, dan kemudian kebijakan yang ingin kami dapatkan melalui kementerian ini yang kami konsultasikan saat ini, ketika ini dipandang tidak prosedural, ya, sebagaimana amanah daripada Permen Nomor 7 Tahun 2017 ini, apa yang pantas dilakukan? Karena apa? Jangan jadi membenturkan masyarakat. Masyarakat desa Talang Sukamana dan Talang Mama ini, mereka nggak jadi komplain terkait desa-desa yang lain. Silakan mau kasih kekayaannya ke sana seberapa, bila perlu kasih kebun itu kepada masyarakat desa lain, nggak bersuara. Tetapi hak kami jangan jadi dekat kami. Itu yang mereka sampaikan. Nah, jadi masyarakat nggak mau dibenturkan, tetapi hak mereka harus diberikan, yaitu yang 20% sebagaimana peraturan itu. Kemudian juga, nah, sudah dari sejak lama PT Inekda berjanji dengan mereka tentang kemitraan itu plasma dulunya. Nah, tapi sampai saat ini, sampai hari ini tidak dilakukan. Kemudian setelah kami bedah ini Bu, setelah kami bedah kemarin, kemudian di sana ya agak terpojok juga dinas pertanian pada saat ketika datang di Nah, muncul dari sana pengakuan bahwa rupanya yang dilakukan plasma itu di sana, ketika itu Pak Ketan tegas mengatakan di situ, Pak Ketan BPN, bahwa yang memang betul tanahnya dikasih, betul, di mana tanahnya, akan begitu. Rupanya setelah kami korek, muncullah pengakuan dari perusahaan, kemitraan yang dilakukan di sana cuma menjual, menampung, membeli buah sawit dari kelompok-kelompok masyarakat itu yang diklaim luasannya sekian, makanya mencapai sampai 24%. Ya 24% dari lahannya punya masyarakat. Enggak ada. Ya kok lahan hanya menampung buah doang gitu. Kemitraannya. Ya Pak Yanto ini pun ketua kami ini menjual buah juga kemana-mana, masa menjadi itu kemitraan yang kita buah kacang Pak. Buah kacang. Akan begitu misalnya. Nah, jadi maksud kami itu, ya jangan lari dari maksud kita bernegara itu, ya. Dari alinea keempat pembentukan undang-undang dasar kita ini kan itu juga Bu, ya. Kemudian turun kepada pasal 33 itu, ya, yang mengatakan bahwa dulu kami
Bumi dan ruang angkasa. Itu dia benar. Nggak pakai langit Pak. Makanya sebaiknya ini air dan ruang angkasa serta yang ada di dalamnya dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, kan begitu. Jadi ini jangan menjadi lip service. Tolong kita wujudkan. Kami yang hadir di sini nggak ada konflik of interest itu. Semata-mata memang kepentingan itu ada. Lebih-lebih yang apa ini? Orang-orang terburuk ini, lalu nama diri itu terbelakang di sana itu masih macam-macam, ada yang masih pakai celana belum pakai jas itu di sana orang. Nah itu yang mau dikelebu oleh pemerintah daerah. Di mana hati nurani? Ini kabupaten mana Pak? Indragiri Hulu. Indragiri Hulu. Jadi apa nggak pedih hati? Kecamatannya Kecamatan Rakit Kulit. Nah, jadi ini mohon Bu, ini dari BPN kemarin kami minta apakah sudah disampaikan apa itu mana staf ini? Ada sudah disampaikan dari BPN tentang proses ini tadi untuk apa itu pencapaian kelasnya itu 20% itu sudah disampaikan belum? Enggak. Iya kan kita minta itu dari belum belum ya dari kanal BPN belum disampaikan. Nah, jadi oke lah ya. Yang kami harapkan di situ bukan kepentingan kami nggak ada apa-apa semata-mata. Yang dengan tulus memberikan. Jangan kepintaran kita ini sudah ada yang doktoran ini segala macam mengapa kayak orang yang itu. Iya kan? Jadi itu apa ya fungsinya Bu terkait dengan PT Ilegal. Kemudian tentang Pak Alma tadi disampaikan sama Pak Marwan. Harapan kami juga ada ketulusan lah dari pemerintah pusat ini untuk masyarakat kita. Masyarakat bahkan kalau dari pikiran kami nih sebagaimana tadi Robin ya dunia usaha ini pemodal ini ya lebih bagus kita arahkan mereka yang akan datang di industri ya kan toh juga yang mengelola kebun sawit itu juga bukan high teknologi. Kalau soal perolehannya masyarakat kita ini mau sistemnya mengontrak ke negara ya kan mau bercangka kayak ke negara ya silahkan aja, tetapi jangan begitu masyarakat kita mesti cakra kalau hanya konglomerat saja yang mau kita pelihara. Nah sekarang ini begitu mengejutkan atau begitu fantastisnya harga sawit, coba kalkulasi nih. Minyak makan aja hilang dari peredaran, di mana peran negara di sini? Minyak goreng mahal, ya, kan? sawit banyak ya. Kalau pemilik HGU sekarang ini terutama ini macam baru ditiup, betul. Artinya kekayaannya itu betul masyarakat kita mengarah minyak itu kita nggak bisa dimana kebijakan dari para negara, ya kan? Untuk plasma untuk masyarakat pun dikerdilkan begitu. Apakah negara kita memang untuk itu? Bapak saya keterangan dulu ikut memperjuangkan negara ini. Masa orang-orang yang belum berat begitu terus yang mau dimusuh. Ibu-ibu, bapak-bapak pintar-pintar di sini mau membelok tujuan negara ini daripada tujuan yang hakikinya. Tolong nggak diatakan. Itu kenyataan nyatanya di pengadilan tersebut kok di sana setiap mengurus ibu itu uang 1,2 miliar ke sini sekian di situ. Maka tolong nurani kita itu terpakai kepada masyarakat. Ya boleh, itu yang kami sampaikan. Agak atas saya ini mengatakan itu, dan kami kemana mau kami sampaikan ya? Kementerian inilah harapan kami yang terakhir. Mungkin Pak Jokowi yang menekan-nekan di sini, yang mengusung di situ. Kementerian ini lah, bagaimana bisa berbuat ini kepada masyarakat? Kami di sana bukan hanya soal geram melihatnya begitu, tetapi kita bernegara ini yang berdaulat. Nah, itu yang saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Manahara lebih banyak bicara konteks di wilayah dari Hulu, karena emang ini perwakilnya macam-macam ini Bu. Pokoknya lebih konsen di situ bahwa konflik-konflik yang terjadi ini adalah dosa dan pengkhianatan masa lalu yang harus segera kita akhiri. Silakan Pak Rodin. Baik, terima kasih Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mencoba mempertajam maksud Pak Manahara tentang PT Inegal saja, bahwa dari beberapa kali kita pertemuan atas forum masyarakat dengan mengundang Badan Pertanahan
baik kabupaten maupun provinsi, bahwa kita melihat banyak HGU yang sudah dikeluarkan oleh BPN Pusat ya Pak Manaraya. Itu tentu dasarnya salah satu adalah rekomendasi dari BPN Provinsi yang ditandatangani oleh Pak Sahril ya. Kami melihat terlalu berpihak kepada keinginan perusahaan prosesnya, sebab pemahaman yang 20% dari luas HGU itu memang betul kita juga memahami bukan harus dari HGU-nya dipenggal ya, tetapi memang juga kita lihat khusus yang Inekda itu terlalu mudah diberikan yang pola kemitraannya itu pengertiannya hanya persoalan jadi ada hubungan bisnisnya, misalnya ada kesepakatan nanti sawit mereka dikelola oleh PKS ini. Dan itu pun desa lain. Iya, desa lain. Dari desa lain sana diambil supaya mungkin masyarakat kebunnya gitu. Dan kita tidak bermaksud mau mengamini atau juga syukurin ya. Apalagi kalau bagaimana pengusaha itu teman kita juga. Tapi kan kita melihat seperti juga di Kuansing itu dari kabupaten lain bahkan diambil pola kemitraan. Banyak HGU di Kuansing, KPPA dari yang sudah ada di Kampar sana. Kadang-kadang perlu dicari-cari juga untuk persyaratan itu ya Pak Menara ya. Jadi itu mungkin persoalan yang dimaksud Pak Mara tadi. Jadi kan kita kadang-kadang sampai jadi kayak anak-anak kita rapat begini, berdebat kusir jadinya Pak Menara ya persoalannya. Artinya seperti kasus Inekda itu, perpanjangan yang dibikin oleh Inekda itu kita melihat dengan bangganya Inekda mengatakan atau bahkan Takanwilnya justru lebih bangga mengatakan itu bukan hanya 20% tapi lebih daripada 20%. 24%. Ya, 24%. Tapi sebenarnya itu adalah sudah kebun yang sudah ada punya orang ya Pak Menara. Desa lain yang di. Iyalah, artinya sudah kebun-kebun koperasi yang sudah ada, yang diajak untuk bermitra. Jadi napas untuk membangun KKPA itu sebenarnya bukan itu pengertian sebenarnya di dalam maksud dan tujuan ada KKPA 20% atau kemitraan. Tapi justru dicari orang, diajak, dirayu untuk mau beradendum, ber-MOU bahwa dia ada kemitraan kami gitu. Kira-kira gitu ya. Pendidikan syarat minimal. Itu saya Bahasa Melayu kerja tengah. Baik, terima kasih Pak Robin. Inilah memang sumber-sumber konflik itu Bu. Kalau dari masyarakat tak banyak konfliknya, tapi dari kebijakan, keputusan yang banyak konfliknya. Seperti disampaikan Pak Robin, ini kementerian kita BPN teruskan ke bawah Kanwil. Sekarang di Riau ini kan sedang ada kasus salah satu yang disebut tadi Bu, itu perpanjangan HGU PT Agro apa Pak? Adi Mulya Agro Lestari yang menyebabkan bupati kami sekarang masih berada di Jakarta, di Kuningan, di Gedung Merah Putih. Agro Mulya apa? Adi Mulya Agro Lestari. Terus contoh kasusnya aja Bu, kita capek-capek rapat begini, meluruskan begini, ujung-ujungnya dihilir, diambil keputusan yang seperti itu. Seperti yang disampaikan Pak Robin, lahannya yang diambil untuk perusahaan di Kuantan Sing ini, tapi yang menikmati manfaat KPPA di Kampar. Betul Pak Kabid ya? Yang sekarang jadi persoalan ya? Ya, itu Itu yang saya jelaskan Pak, terkait dengan itu sebetulnya
GU yang lama itu berada di Kabupaten Kampar, Pak. Terus ada perubahan batas wilayah sesuai dengan Kemendagri nomor berapa itu sebagian masuk Mansing. Padahal dulu sudah ada pemitraan di yang masuk di Kampar gitu. Itu permasalahannya saja, Pak. Oke, baik, itu salah satunya. Tapi kan akibat itu juga ada masalah hukum. Ya, termasuk seperti yang disampaikan Pak Robi tadi, beredar isu, mudah-mudahan itu tidak benar. Tapi kenyataannya sedang diperiksa ya Pak, kan kita sekarang Pak ya. Bukan diperiksa, sedang jadi saksi ya. Sedang jadi saksi, dalam kesaksiannya juga kita menyebut itu. Nah, inilah sumber-sumber konflik itu. Di mata pena bapak-bapak, sedikitnya kita menggeser di meja ini, di lapangan kan jauh berubah itu. Nih, kemudian kami persilakan Pak Abu Khairi. Baik, mungkin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siang dan sore. Wabarakatuh yang menghormati. Pansus, kesayangan Pansus, menghormati Ibu Kasubdit untuk masyarakat, Kementerian ATR, beserta jajarannya, dari Kanwil BPN Provinsi Riau, dan rekan negara yang menghormati. Pertama saya juga ingin mengucapkan terima kasih dulu lah kepada pemerintah telah membuka ruang-ruang, sudah menyadari kondisi real di masyarakat Indonesia ini terakses tanah. Cuma dengan terbitnya Permen ATR 7/17 itu mengatur juga tenaga ya, dimana pada sebelum tak mengakui tahun 90 berapa tuh? Saya sebelum tahun 2009 ya. Yang tanah layak. Enggak, yang peraturan ATR yang 17. 999. Ya, 9 kan, tidak menyebutkan nama ya. Pada 2017 belum masuk. Kemudian juga ada kewajiban 20%. Tapi keinginan memilih presiden ya sebagai kepala negara diwakili oleh Kementerian ATR ini tidak berurus dengan lapangan. Kewajiban itu oleh perusahaan memang dibuat juga skema-skema oleh edaran menteri itu. Bisa nanti pakai bantuan kredit bibit, kredit pupuk, beli buah. Baru opsi ketiganya kalau tidak ada itu barulah diambil dari HGU-nya. Nah inilah celah-celah inilah yang diambil oleh perusahaan. Jadi kami mendorong tahapan regulasi supaya tidak ada multitafsir. Kewajiban itu memang diambil dari HGU. Karena dibuka di daerah lain tidak ada tanah, Bu. Harus tegas aturan itu. Kalau kita ingin betul-betul memperhatikan kesejahteraan masyarakat secara umum, itu terkait dengan regulasi. Jadi, terima kasih sudah sampaikan. Kemudian kami dari Rokan Hilir, Bu, saya Rokan Hilir, ya, menyampaikan terkait dengan adanya laporan masyarakat untuk masyarakat tanah wilayah Kementerian Tubuh dengan pada PT Salim Maskud. Mereka sudah berjuang sejak tahun 2000 sampai mana-mana, mungkin juga sampai UPN juga pernah sampai mungkin dulunya. PT Salim Mas dengan masyarakat Ambaraja Kementerian Tubuh. Ya. Jadi untuk informasi dulu Rokan Hilir itu ada 3 kecamatan, Tubuh, Bangko, Tanah Putih. Nah sekarang Tubuh sendiri sudah menjadi mekar 7 kecamatan. Nah, areal ini berada di 7 kecamatan tersebut sebagian. Nah, mereka memperjuangkan bagaimana masyarakat adat ini yang eksis sampai sekarang masih ada orangnya, ada anak kemanakannya, sudah 4 keturunan mereka memperjuangkan ini. Tapi sampai sekarang belum dapat realisasi oleh negara. Kemudian pada tahun 2023 ini akan berakhir juga katanya GU itu. Nomor 2, nomor 3 akan berakhir. Lebih kurang 19 hektar. Ya. Kesempatan ini kami minta kepada
pemerintah untuk bagaimana mengakomodir para masyarakat ini, masyarakat adat ini dalam nanti panjangan. Jadi humas itu. Kalau konflik bentuk-bentuk sudah sering terjadi. Ya. Belakang ini karena sering berhadapan dengan APH, mereka tidak lagi mampu untuk memperjuangkan itu. Tapi alhamdulillah regulasi sudah membuat, pemerintah sudah membuat aturan. Ada kewajiban perusahaan untuk investasi ke masyarakat 20% yang bisa diambil dari HGU-nya pun kemudian harus dibayar juga oleh masyarakat penerima sesuai dengan tim penilaian imparsial tentunya. Nah, mereka sudah sampai kemana? Sampai ke KRI, sampai ke ini adalah kronologisnya, mungkin itu sampai kepada Ibu ya, sebagai pertimbangan. Kemudian yang lokus yang kedua adalah dengan PT Jatim Jaya Perkasa. Jatim Jaya Perkasa ini ada dua kali juga. JJP JP yang jadi palsu. ya. Jadi kalau masalah Jatim Jaya Perkasa ini ada dua permasalahan terkait dengan konflik masyarakat. Itu pertama adanya tumpang tindih ekstransmigrasi lebih kurang 1.500 hektar di area HGU yang diberikan kepada mereka, yang juga sudah mereka perjuangkan 16 tahun. Ada formularnya, sudah ada perintah dari Kementerian Transmigrasi 2014 inkrah yang dimohonkan oleh masyarakat desa, camat, bupati ketika itu kepada Kementerian Transmigrasi. Nah, sudah turun dari Menteri Transmigrasi terkait dengan perintah inkrah area yang disengketa, yang di ekstransmigrasi itu. Tapi sampai sekarang tidak bisa dilakukan karena sudah diusahakan oleh PT Jatim Jaya Perkasa di atas tanah tersebut. Itu dua permasalahan yang dari kami koordinir. Ya. Kemudian kami juga ingin menumpang pertanyaan kepada Bapak Ibu sebagai pihak yang paham dengan aturan permainannya. Di daerah kami itu ada fenomena perluasan HGU secara ilegal. Artinya begini, perusahaan tidak ada puas-puasnya, mereka juga mengambil tanah masyarakat di sekeliling mereka itu dengan pola beli-beli. Oknum-oknum perusahaan itu mengambil tanah masyarakat itu 2 hektar, tapi kalau mereka makin hancur lagi masyarakat. Dengan iming-iming dibeli belukar masyarakat kami juga karena mampu terbatas itu. Mengumpul pun tahu lah sekarang ini kan mahal. Mereka beli mungkin. Nah, bagaimana perlakuan mereka mengolah warga itu? Yang pola itu seperti apa kira-kira? Apakah boleh? Karena itu akan mengambil lagi. Tadi HGU sudah diberikan, mengambil lagi nya. Nah, perikanannya 2 hektar. Tapi kalau diambil 1.000 hektar itu apa itu? Dengan asli itu, ini makin sedikit akses masyarakat terhadap tanah itu. Apa kira-kira sanksi kalau itu? Boleh atau sanksi? Nah, itu sudah mau tanyakan kepada PN pusat ini. Barangkali dulu pimpinan, nanti bisa di dalam. Terima kasih. Ya. Baik, terima kasih Pak Abu Fadli Al-Mukarram. Saya tidak mengulangi. Kami silakan Pak Kumpal. Kalian aja ya. Ya, sekalian nanti Bu. Oke, terima kasih pimpinan, Ibu As dan staf. Buas Pak, jangan buas Pak. Oh, buas. Buasnya 2. Panjang sih nggak? Maas. Oh iya. Panjang loh, panjang Bu. Siti Hapsiah. Nah, Bos itu di tempat tadi Pak, di Riau. iya. Baik Bu, saya mempertanyakan tentang HGU cuman ini. Karena di Riau itu ada banyak perkebunan yang tidak punya HGU.
kemudian punya permasalahan di konflik di dalam kebun tersebut, hanya mengantongi izin prinsip dari mungkin kabupaten tuh ya, mereka sudah nanam, bahkan sudah mau replanting. Nah ini kan Badan Pertanahan kan sehingga berperan ini untuk tidak menjadikan konflik. Misalnya dalam melepaskan areal gitu ya, ada beberapa juga perkampungan yang sudah ada, masuk juga kuburan, kadang-kadang kebun masyarakat. Sinilah perlu peranannya BPN sini masih kita. Mungkin BPN hanya tarik-tarik di atas orangnya. Orang survei juga di lapangan juga dimainkan sama perusahaan. Kemudian hanya main laptop saja, tarik sana tarik sini, nggak tahu sih tergila masuk kuburan, masuk rumah ibadah, masuk pasar. Bahwa penerima izin lokasi ataupun nanti penerima hak tidak boleh menutup akses yang melewati daripada HGU tersebut. Jadi dalam hal ini yang diharapkan pansus juga sebenarnya siapa yang berwenang untuk memberikan sanksi kepada perusahaan ini karena dia telah menutup akses yang telah ada itu. Itu di dalam peta bidangnya ada, dan saya tunjukkan peta bidangnya. Ada saya bawa kebetulan, saya kemarin dari Kanwil, telah ada. Bahkan memang ini banyak masalah di dalam itu. Saya lihat kemarin saya turun ke lapangan, ada sungai. Sungai itu sebenarnya harus dikeluarkan daripada HGU-nya itu, karena itu merupakan publik dan juga itu merupakan kewenangan pihak lain mengelola sungai itu. Mana tahu ada barang tambang atau apa di situ, jadi itu harus itu. Kemudian mengenai perpanjangan tadi, memang regulasi membolehkan saat itu Kepala BPN itu Pak Lutfi Nasution tahun 2005 diberikan izin perpanjangan sesuai dengan regulasi, dibolehkan. Namun catatan juga sebenarnya ada pada SK itu. Pada saat pendaftaran SK itu nanti untuk perpanjangan itu harus ada evaluasi lagi terhadap ataupun penelitian terhadap HGU itu, kelayakannya untuk diperpanjang atau tidak gitu. Dan kebetulan juga memang untuk yang Duta Palma ini tahun 2014, Undang-Undang 39 tahun 2014 telah ada kewajiban untuk menyediakan plasma minimal 20%. Nah ini SK-nya memang 2005 keluar, namun pendaftarannya ini tahun 2017. Harusnya kan pendaftaran itu sebenarnya harus sudah mengikuti Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014. Iya. SK 2005 didaftarkan 2017. 17 ya. Sudah mati dong SK-nya. Bukan. Apakah ada perpanjangan SK lagi? Itu SK yang dikeluarkan Pak apa itu Pak Lutfi dulu itu kayaknya seperti itu pencatatannya. Pencatatannya saya lihat itu di 2017 semua kan ada lihat di buku tahunan. Pendaftarannya. Iya, pencatatan pendaftarannya gitu. Nah itu yang kami lihat di buku Coba tahunan. nanti kita bedah lagi deh. Iya. Itu kan udah mati SK-nya itu. Jadi mungkin Bu gini, nanti kami dari Pak juga kami akan secara pribadi juga nanti dengan BPN secara khusus bertemu untuk membuat suatu rumusan secara tertulis. Jadi nanti biar rumusan yang kami buat ini nanti biar di Kementerian kita bisa melakukan kajian yang menyeluruh terhadap ini semua. Nanti data-datanya nanti kami Tapi nanti buka. coba dilihat di berkasnya. Iya. Kalau SK di 2005, SK itu Iya. kan selalu ada jangka waktu. Iya. Dia kan 6 bulan Setahun dulu. dapat diperpanjang 3 bulan. Iya. Jadi 9 bulan. Kalau dia lewat dari 9 bulan itu, Iya. kan sudah tidak berlaku. Bagaimana dia bisa mendaftarkan di 2017? Nanti cek di berkas. Iya. Barangkali ada perpanjangan SK. Ya, dicek. Dicek di berkas. Iya, baik, nanti kami buat Iya. kajian seperti itu nanti bersama-sama dengan Pak Alvin nanti Iya. kami secara khusus nanti. Jadi saya minta ambil satu ya, jangan Laporan- nggak ada ya. laporan tertulis nanti. Jadi dari ini kan kami secara untuk tatap muka. Jadi Iya. nanti laporan tertulis biar lebih Biar detail, lebih biar detail lagi. datanya pun lebih konkret ke kami. Iya, Jadi baik. nanti langkah apa yang bisa kita ambil juga nanti bisa lebih jelas Pak. Baik Bu, terima kasih Pak Raja, Ibu ya, bahwa kami yang mewakili masyarakat hanya satu permintaannya dalam jangka pendek yang sudah kita minta di lapangan. Buka segera akses supaya masyarakat itu bisa cari nafkah. Kita nggak perlu dulu menetapkan siapa yang berwenang. Yang berwenang mengeluarkan HGU adalah BPN. Maka untuk memberikan itu juga harus BPN. Kita minta dievaluasi. Apakah perlu dicabut? Kan aneh memang walaupun yang Ibu disebut tadi patokan namanya. Masyarakat tidak ngerti itu. Masa Pak Jokowi sekarang jadi presiden
di tahun 2022 mengeluarkan SK mengangkat menteri tahun 2030 berlaku nggak kira-kira? Logika berpikirnya kami kan begitu. Dia presiden sekarang atau gubernur jadi gubernur sekarang, tapi mengeluarkan SK kepemimpinan di tahun 2030. Pada saat itu dia tidak lagi gubernur, tak hidup entah tidak, tapi mulai berlaku pada tahun itu. Ini yang kami sebut aneh gitu loh. Dan untuk itu kami minta ini, tolong segera akses kebun di Rohil, di Kuantan Segini, di Kampar, instruksikan supaya dibuka akses. Nggak bisa cari nafkah masyarakat kami itu. Masa hanya memberi jalan, mencari makan, mencari kaya di kampung masyarakat kami sendiri nggak bisa lewat. Ini yang kami minta agar supaya semua ini segera dibuka dalam jangka pendek ini. Kalau tidak ya kami nggak tahu lagi nih, apakah pemerintah kita ini betul-betul memikir masyarakatnya? Ya. Jadi saya silakan Pak Robin. Pak Robin sudah ngomong nih. Pak Robin silakan Pak Robin. Sebentar. Jadi supaya lebih enak, kan kita cuman begini aja nih, nyatet ya dari yang disampaikan. Kadang-kadang namanya kepala ya lupa. Nah, langkah lebih baiknya mungkin bisa melalui Kanwil nanti biar disampaikan aja langsung. Enggak, Bu, kalau Kanwil justru ya, biar mereka internal kami, biar nanti kami bisa lebih arahnya lebih jelas. Misal tadi kan ada banyak nih masalah, ada yang tanah telantar kami kasih ke Dirjen 6. Ada masalah yang HGU gimana, misalnya ada permohonan supaya jangan, ini kan tadi ada yang berakhir 2023, mohon jangan diperpanjang. Itu kan saya harus ke Dirjen 3, Pak, bukan kewenangan kami ya, bukan sengketa. Nah nanti kita pilah-pilah Pak kepada siapa yang berwenang, biar jangan lepas. Nah nanti saya minta tolong dari Bapak dengan kami lagi. Kami DPRD Provinsi akan bikin surat isinya tim dan dari masyarakat, dan kami akan sepakat setiap persoalan itu apa keinginan masyarakat yang akan diteruskan, tapi suratnya ke kementerian kami tunggukan ke wilayah. Iya, biar nanti datanya. Ya, jadi terus saja melengkapi ya. Ya, tapi suratnya ke kementerian. Boleh. Ya kedua ya. Nah, habis itu izin Pak Robin saya nama sedikit boleh ya Pak Ketua. Saya berpikir begini Bu. Ya, sebetulnya lucu yang kita bahas ini. Karena begini, yang pertama, setiap investasi yang masuk di daerah pasti objeknya adalah masyarakat sekitar tempat investasi itu beroperasional menjadi prioritas kesejahteraan. Tapi justru mereka menjadi objek persoalan selalu. Mereka menjadi objek kezoliman. Sehingga ini yang disampaikan kawan-kawan pansus bahwa kenapa masyarakat kami yang di sekitaran wilayah investasi kan HGU ditangkap investasi Bu, yang menjadi objek kezoliman. Nah satu. Nah yang kedua lucu saya dari tadi kita cerita bahwa padahal investor itu, pengusaha itu, korporasi itu tak ada apa-apanya kalau tidak ada HGU yang dikeluarkan oleh kementerian, betul nggak Pak? Tapi ketika kenapa kita yang mengeluarkan kementerian seolah kita tidak berdaya menghadapi mereka? Kenapa seolah-olah mereka membuat parit gajah di akses lahan masyarakat, seolah-olah bahwa kita pula bertanya itu kewenangan siapa? Nah, seharusnya kan tinggal kementerian itu bersikap Bu. Oh mereka punya HGU kami yang ngeluarin, lu macam-macam HGU lu bisa kami tinjau ulang ya. Tapi kenapa seolah-olah ini persoalan bertahun-tahun bahkan puluhan tahun dibiarkan? Nah sebenarnya saya apresiasi dan kawan-kawan karena butuh keberanian yang luar biasa untuk menjalankan pansus ini. Kenapa? Karena saya katakan dari awal ada oknum mungkin di oknum perusahaan itu yang berkuasa, yang punya power, atau juga persoalan yang puluhan tahun tidak pernah berani orang untuk mengangkat atau menyikapinya. Kawan-kawan berani menyikapi. Nah, saya pikir sederhana Bu. Kalau saya berpikir ketika saya adalah Menteri Agraria, saya tinggal lihat itu HGU yang dikeluarkan BPN walaupun bukan sama menterinya saya, tapi kewenangan secara kelembagaan ada di Kementerian BPN, Kementerian ATR. Seharusnya tinggal ditinjau ulang loh. Memang di setiap SK itu kan memang ada salah satu diktumnya klausul. Iya. Yang menyatakan apabila tidak memenuhi diktum-diktum di atas, maka SK dapat ditinjau. Tapi pertanyaan kenapa sudah puluhan tahun lahan plasma tidak ada dan dipaksakan di daerah yang lain, dan tentu penerima lahan plasma tersebut bukan masyarakat yang wajib atau berhak menerimanya. Itu kan sebenarnya diktum tidak terpenuhi. Kenapa sampai sekarang jadi konflik, jadi dinamika, jadi persoalan, tapi tidak ada penyelesaiannya? Izin sebentar saya. Makanya
kami harus mau tidak mau mungkin gaspol ya secara kelembagaan apapun harus kami hadapi, kan begitu Pak Ketua. Nanti kita coba Jadi ya, saya ngomong Bu ya. silakan. Seperti yang disampaikan Ketua tadi, kita memberikan izin. Setelah itu kita tidak pedulikan apa di negara ini. Bapak jangan itu dong, pasti dong Pak. Kita masih bisa dapat bisa aja. Saya kalau kayak gitu nggak mau Pak. Jalan yang ditutup itu masyarakat kami cari makan di situ. Kami hanya minta itu. Ini, jadi kan kita cari solusi. Pak Makanya saya bicara dengan Mohon maaf Pak Ketua. Kebetulan kami ini sebenarnya penampung permasalahan Pak. Yang mengeluarkan hati itu sebenarnya malah dari bagian saya. Jadi kita harus tenang di sini. Tenang. Ya. Selama ini saya tenang ya. Ya, selama ini saya tenang. Hanya saja Nggak apa-apa Pak. Saya- tak apa-apa Bu, tak apa-apa. Kita ya maaf, ya. Saya mohon maaf ya. kita bebas dari desakan dan tekanan. Baik, terima kasih. Terima kasih. Ya. Kita juga punya undang-undang Maaf, ASN, ya. Pak. Baik, Ya, Pak. terima kasih. Silakan Pak Rajab belajar Pak Menteri kami. Mohon maaf Pak. Ya, coba. Tunggu. Tenang. Itu yang harus kita. Karena kita melihat masyarakat kita tak bisa cari makan. Dan memang nggak ada yang lebih resolusi lalu defensif. Enggak, sebenarnya gini Pak. Kami ini sebenarnya ada juga bagian-bagiannya. Kami ini sebenarnya dari bagian sengketa ini hanya penampung. Adiknya Pak Wakil Ketua termasuk bagian kami juga. Kayak gitu juga, hanya bagian penampung permasalahan. Jadi yang bagian pemberian HGU itu hanya mana ada di bagian pemberian hak. Cuman kemarin saya udah wanti-wanti sebenarnya Pak Indra. Pak Indra ini mau datang. Jadi tolong dipersiapkan namanya itu Pak Kanwil langsung yang nelpon. Cuman kita sebenarnya tidak ingin hanya dari sengketa ini yang menangani permasalahan ini ya. Ini Pak Raja. Kalau kita lihat tadi. Iya. Ibu ini kan bagian sengketa. Iya. Saya rasa sudah paham dia bagaimana menjawab kesalahan yang ada di Indonesia ini lah. Tentang pengalaman harusnya kan. Tapi jawaban beliau ini kan terlalu Sepele terus. Sepele terus. Menyelesaikan permasalahan. Ini mungkin beliau ini agak salah. Jadi ya maaf Pak Rajab ya. Iya. Saya sebetulnya udah nggak tahan lihat masyarakat. Ya sama Pak, saya udah ikut ke lokasi. Makanya Ya, saya Bapak tadi ikut ke lokasi. saya udah buka masalah-masalah kemarin kan saya buka di lokasi. Kewajiban daripada Duta Pangan masih ada 650 hektar yang Nah, lagi. iya betul, 650 hektar. Iya. Nah, sekarang malah dia mengelebarkan, membuat surat edaran supaya masyarakat menjual yang 650. Iya. Apabila tak dijual, dia buat parit. Itulah jawabannya, dibuat Saya Pak parit. Rajab bertanya, Iya. kenapa seorang tetap berdaya menghadapi Duta Nah, Palma? itu dia, dia bisa tadi. Kita bukan persoalan berurusan Duta Palma, tapi ada kesalahan dilakukan, kita minta kesalahan itu diperbaiki. Pasti ada sebab itu. Iya, Pak Rajab. kenapa seorang kita tidak Itu berdaya? kalau ini putus kemarin, Iya. itu tepat lewat saya Iya. dengan masyarakat. Iya, Pak yang Saya juga lewat di situ. Iya. Padahal kan itu kita keluarkan, Kenapa kita bisa berbuat gitu? artinya BPN keluarkan, kenapa tidak bisa ancam dengan itu selesaikan persoalan yang terkait dengan masyarakat, kalau tidak HGU bisa akan diulang. Mulai dulu dia. Makanya saya bingung ini, sampai detik ini kok tidak bisa. Jadi Kalau sulit menyelesaikan yang kita harapkan adalah Pak Wakil, kewenangan dari pemberian HGU itu kan di pusat ini gitu. Iya. Nah itulah makanya memang kita datang ke sini sebenarnya. Cuma tadi seperti yang kemarin kami wanti-wanti, Pak Kanwil langsung telepon sama Pak Indra yang bagian nomor Biar itu. ada lapor ke Menteri. Bahwa ini maksud kita makanya Pak Kanwil kemarin langsung telepon bahwa ini bukan kita bermain-main ke sini gitu. Adalah satu hal yang serius yang harus dihitung gitu. Cuman saya lihat makanya saya pun tadi ada apa juga kok itu gitu kan. Ya, saya minta kepada Iya. jangka pendeknya, tolonglah yang akses ini kita buka dulu supaya Iya. masyarakat bisa cari makan. Ini kan memberi solusi ya. Itu yang kita cuma minta. Belum merintah yang Dan jangka panjang apa? Jadi kita ada progresnya lah gitu. Ini masyarakat yang cari makan sehari-hari di muka mata saya Pak. Pak Raja, Iya, Pak. Ya saya mohon maaf Pak ya, Biasanya. Pak Kabit ya Pak ini. Saya Biasa. soalnya saya melihat itu setiap hari Pak. biasa. Bukan hanya sekitar waktu kita turun saja setiap hari. Saya lewatnya di situ. Kalau nggak salah Pak. Yang menerima SK itu bertanggung jawab kepada siapa? Jadi ini Itu saya juga yang memberi SK. Pak Manahara, Pak Ketua, Pak Wakil Ketua, Pak, karena kita sama-sama berasal dari Riau, Iya. saya pikir kalau kita teruskan di sini jalan kurang pas juga. Iya. Jadi mungkin kita lanjutkan nanti kalau kita mau
komunikasi dua arah antar dua lembaga kita lanjutkan di Riau aja. Iya. Ya, Pak. Ya, kita dengan Kanwil kita ada kita. Jadi Ya cuma kita berharap kenapa kita ketika yang lebih gitu. Dan lebih apa? Perlu nggak? Iya. Perlu nggak sama apa begini nggak? Ada. Nggak perlu diangkatlah persoalan tadi. Ini tak ada Iya. masalah secara nasional. Artinya yang persoalan air nelayan itu apa diangkat. Kemarin lagi kita mau pergi Tuhan lagi setelah Jakarta ini. Iya. Iya. Masa? jadi Pak Ketua, Siap. tadi kan ada arahan dari ada keinginan itu sama UPN, tadi. Jadi biarkan mereka dulu untuk apa namanya ini berkoordinasi secara internal ya, tapi Pak Rajab tolong sampaikan situasinya betul-betul. Ya. Dan kita melihat mana ya, saya kan sudah lapas sudah sampaikan. Kita investasi dukung masyarakat sepanjang itu programnya hukum. Nah, itu yang kita selalu sampaikan. Ya, ini kita minta. Nanti kita secara apa di Ya. terima kasih dan tadi kan nanti kan kita secara dua pihak di sana nanti biar kami sampaikan Ya. apa yang ada di sana. Ya, pokoknya berkaitan dengan HDU, perlu menunjukkan dengan UPN ini. Ya. Kita kapan kita bisa bersama terkasih Iya. hasilnya. Jadi rekomendasi kita itu nanti kembali kita agar ini dicabut agar ini Ya. itu kan harus Iya, sekarang jangka pendek apa? Tidak menengah, yang panjang apa? Dan setelah kita Ini melihat soal komunikasi